salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang hipotesis PPKN dan kasus-kasus ancaman ekonomi di masa pandemi. Nah, kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Dian Trimasari, Faya Saidar Hermansyah, Ishak Stefanus Pasaribu, Jonathan Martin Simatupang, dan yang terakhir ada Muhammad Zikri Abdillah. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada solidaritas dalam keberagaman masyarakat. Adanya keberagaman yang dimiliki masyarakat Indonesia dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Namun, jika keberagaman itu dibarengi dengan solidaritas, lalu sikap saling menghargai, maka tidak mungkin semua persatuan indah itu dapat terwujud dalam tubuh masyarakat. Solidaritas memang penting dalam tubuh masyarakat, karena memang Indonesia sendiri memiliki begitu banyak suku dan bangsa yang hidup. 2. Ketimpangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang timpang bisa memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi, bisa menimbulkan ketidakpuasan hingga perpecahan. Ketidakpuasan tersebut biasanya akan menimbulkan pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun, jika ada usaha untuk memperbagus ketimpangan itu, maka seharusnya konflik itu dapat teratasi dan masyarakat dapat hidup dalam damai. Ketimpangan sendiri memang jadi faktor yang penting, mengingat bagaimana rusuhnya Indonesia dahulu pada masa krisis moneter. Apalagi dalam masa pandemi ini, banyak yang terdampak, terutama para rakyat jelata. 3. Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Prinsip yang satu ini lebih merujuk pada rasa bangga seorang individu atau kelompok secara berlebihan. Hal tersebut apabila tidak diatasi akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka seharusnya sikap etnosentrisme ini tidak ada dalam tubuh masyarakat agar tidak terjadi perpecahan. Apalagi di masa pandemi ini, harus saling menghargai dan tidak menjatuhkan suku yang lain. Boleh cinta tapi tidak boleh fanatik. Untuk ancaman ekonomi negara di masa pandemi merupakan meningkatnya pengangguran akibat banyaknya sarana-sarana yang ditutup dan pembatasan interaksi secara fisik. Yang kedua adalah kegiatan perdagangan luar negeri yang sangat terdampak karena adanya pembatasan interaksi mancanegara yang sangat ketat. Yang ketiga adalah proses pendistribusian yang menjadi berkurang karena terbatasnya akses antar daerah. Yang keempat adalah komoditas ekspor yang berkurang karena distribusi dan tenaga kerja yang juga berkurang. Dan yang kelima adalah kesulitan distribusi antar daerah sehingga melemahkan ketahanan pangan masyarakat dan menurunkan tingkat produktivitas. Untuk solusi dari 5 poin ini terdapat 3 solusi yang kami dapatkan, yaitu terkhusus pandemi, sebaiknya seluruh upaya difokuskan kepada upaya pemulihan masyarakat dalam aspek kesehatan, sehingga nantinya produktivitas masyarakat meningkat dan dapat memulihkan ekonomi negara. Dan yang kedua adalah dengan mencari bahan pangan alternatif lain yang mudah diproduksi dan fleksibel terhadap kondisi lingkungan. Yang ketiga adalah dengan menggalakkan kegiatan UMKM agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. 4. Ancaman dan kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Ancaman dari luar bisa saja terjadi dan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman datang tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Tidak hanya itu, tetapi Indonesia juga kaya akan kebudayaan dan kesenian. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebudayaan dari luar juga masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi atau pencampuran budaya. Untuk melawan ancaman itu, diperlukan kesadaran akan berbangsa dan bernegara, di mana kita lebih sadar tentang jati diri bangsa, budaya yang lekat pada identitas bangsa dan masyarakat, atau menjadikan ancaman itu sebagai musuh bersama untuk menguatkan persatuan. Apalagi dalam masa pandemi ini, banyaknya berita hoax tentang pandemi tampaknya jadi salah satu contoh besar yang cukup untuk kasus ini.